Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencuri motor babak belur dihakimi warga di Garut setelah sempat dikejar dan terkepung. Kematian balita di Padalarang sungguh tragis. Korban tertimpa dinding rumah yang ambruk. Mayat perempuan dalam kondisi bugil ditemukan di komplek pemakaman sesepuh desa di Kabupaten Cirebon. Polisi masih menyelidiki perempuan ini sebagai korban pemerkosaan. Mayat perempuan ditemukan dalam kondisi bugil di sebuah kompleks pemakaman di Desa Jagapura Kulon, Kabupaten Cirebon. Polisi masih menyelidiki apakah korban merupakan korban pemerkosaan. Warga Desa Jagapura Kulon di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon memenuhi tempat pemakaman umum desa setempat. Mereka penasaran dengan ditemukannya mayat perempuan di dalam cungkup atau bangunan makam sesepuh desa. Apalagi mayat ditemukan dalam kondisi bugil alias tanpa busana. Jasad pertama kali ditemukan oleh juru kunci yang curiga dengan aroma bau tak sedap dari dalam bangunan. Saat ditemukan, jasad wanita tanpa sehelai pakaian dalam kondisi tertelentang di samping makam yang terkunci. Korban diperkirakan berusia 20 tahun, diduga telah lebih dari 4 hari meninggal di lokasi. Wajah hingga tubuhnya sudah dalam kondisi membengkak dan sulit dikenali. Ada di dalam. Ada di dalam. Kepala menghadap ke selatan. Itu telanjang, Pak. Apa? Sudah telanjang. Iya. Jadi terlentang itu dalam keadaan telanjang. Tadi kaosnya tersingkap. Nah, itu kakinya kecil. Dari lutut ke bawah masih kecil, nggak mengembang. Dari ini ke atas ini mengembang semua. Ini jenis kelaminnya apa, Pak? Perempuan. Ada tanda-tanda luka? Kurang tahu. Petugas identifikasi dari Satreskrim Kepolisian Resort Kota Cirebon yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan tak jauh dari jasad korban. Polisi masih mendalami apakah perempuan ini korban pemerkosaan atau bukan. Kondisi keadaan sudah telanjang bulat, namun tidak memakai sehelai baju pun ya, yang ada di tubuhnya. Dan kemudian sudah membengkak dan sudah berbau. Terlentang atau terlentang, kalau si korban terlentang. ada luka? Masih dalam penyelidikan. Apakah belum berani menyentuh karena belum ada hinapis. Ada indikasi pemerkosaan nggak? Kita belum juga bisa masih diduga ke sana, tapi masih nanti dalam penyelidikan nanti. Guna kepentingan penyelidikan lanjutan, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk diautopsi. Kasus ini ditangani petugas gabungan Polsek Gegesik dan Satreskrim Kepolisian Resort Kota Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 3 siswi sekolah dasar tenggelam di sungai saat mengikuti kegiatan pramuka di Indramayu. 2 korban ditemukan, sedangkan satunya lagi korban masih dicari. Suasana pecah begitu salah satu siswi dievakuasi dari sungai dan dibawa ke rumah keluarga dalam kondisi sudah tak bernyawa. Ibu korban bahkan jatuh pingsan menyambut putrinya pulang dalam kondisi meninggal dunia. Korban bersama 2 temannya tenggelam di Sungai Penarikan di Kecamatan Tukdana, Indramayu Sabtu sore. Mereka tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka. Korban kedua berinisial M ditemukan Sabtu malam dalam kondisi yang sama, meninggal dunia. Sejumlah kerabat bahkan jatuh pingsan menyambut kedatangan korban. Peristiwa berawal saat para siswa yang sedang duduk di bangku sekolah dasar mengikuti kegiatan pramuka, yakni syarat kecakapan umum dengan menyusuri persawahan. Namun sebagian dari siswa justru bermain di sungai sehingga ketiga korban tercebur dan tenggelam. Si satu lagi atas nama Rahma. Kendalanya sendiri dalam pencarian cuaca atau emang waktu? Karena ini sudah besok kita akan melanjutkan pencarian ya. Kayaknya kendala bisa kita atasi lah. Karena debit air juga normal. Hingga minggu dini hari, petugas SAR bersama warga yang melakukan pencarian masih mencari satu lagi korban yang belum ditemukan.
Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Diduga karena kelelahan saat bertugas, petugas KPPS di Kuningan dan Karawang meninggal dunia. Keduanya meninggal beberapa saat setelah melaksanakan tugas pada Pesta Demokrasi 14 Februari lalu. Awan duka menyelimuti Kelurahan Cijoho di Kuningan setelah seorang petugas KPPS bernama Rusdianto meninggal dunia. Rusdianto meninggal karena kelelahan setelah bekerja maraton sebagai petugas KPPS di TPS 16 Kelurahan Cijoho Sabtu pagi. Almarhum diketahui bekerja maraton dari Rabu pagi hingga Kamis subuh pada pemilu lalu. Saat pulang ke rumah, korban terjatuh sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Juanda Kuningan, namun nyawanya tidak tertolong. Sesudah melaksanakan tugas, hari Kamis paginya dia mengugal atau membantu membereskan logistik, contohnya meja, kursi, dan lainnya dari tempat KPPS sampai ke gudang. Sesudah itu dia waktu jam 20.15 pulang ke rumahnya, nggak lama, kurang lebih 10 menit, dia lagi duduk langsung jatuh. Sesudah jatuh dibawa ke Rumah Sakit Juanda, kurang lebih dari rumah ke Rumah Sakit Juanda jaraknya kurang lebih 400 meter. Di perjalanan dia sudah dibawa ke dokter, diperiksa sama dokter, dokter menyatakan sudah tidak ada. KPU Kabupaten Kuningan menjamin asuransi kematian para petugas KPPS tanpa mengurangi honor. Untuk masalah KPPS itu di covernya cuma ada BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan meninggal dan kecelakaan. Duka yang sama juga terjadi di Kecamatan Tirtamulya, Karawang. Seorang petugas KPPS bernama Aam Rihiat berusia 40 tahun meninggal dunia usai bertugas. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga saat jasad dimasukkan ke liang lahat. Bahkan ada keluarga yang jatuh pingsan. Korban diketahui bertugas di TPS 15 wilayah Tirtamulya. Selain karena kelelahan, korban juga memiliki riwayat penyakit. Kalau saya tahu saya itu mau jangan tadinya. Dia kan sedikit-sedikit punya penyakit. Ya. Sebelumnya Iya. bertugas di TPS berapa, Pak? TPS berapa ya? Di kanan TPS berapa ya? 15. TPS 15. TPS 15. Ini kelelahan atau gimana? Kelelahan. Iya, katanya kelelahan. Emang Dari pagi sampai subuh ya? sampai sih. Pekerjaan para petugas KPPS di tempat pemungutan suara selama masa pemilu memang melebihi jam kerja normal. Mereka bekerja dari pagi hingga pagi hari berikutnya, sehingga banyak yang tumbang karena kelelahan. Agun Gunawan dan Samsun Nursa melaporkan dari Kuningan dan Karawang. Dua kendaraan besar terlibat kecelakaan di kawasan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya salah satu truk yang membawa ratusan air galon terguling. Kendaraan derek dikerahkan untuk mendirikan badan truk bermuatan air galon. Truk ini terguling di ruas Jalan Ngamprah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain. Kecelakaan ini diduga karena rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Saat melintas dari arah Lembang menuju Padalarang, truk pengangkut air galon hilang kendali. Pada saat di tikungan, truk menabrak kendaraan lain karena tidak bisa menghindar dan berakhir dengan terguling. Kecelakaan sempat membuat lalu lintas macet sepanjang 2 km karena badan truk menutupi jalan. Ditambah ukuran ruas jalan ini tidak terlalu lebar. Oleng dulu di rem nggak berhenti, Pak. Nolanya terus. Oh, jadi remnya itu panas? Panas. Mungkin dari atas ya udah panas. Nah, posisi itu teh Bapak langsung puter setir atau kumaha? Iya, banjir ikutin jalan. Nggak taunya. Oh. Tapi sekarang kondisi Bapak kumaha, Pak? Apa-apa. Sehat ya? Nah, itu Bapak bawa apa sih, Pak? Aqua galon. Ada berapa itu? 220. 220. Mau diantar ke Padalarang. Oh, Padalarang. Oh, jadi remnya itu panas? Panas. Mungkin dari atas ya udah panas. Proses evakuasi truk muatan air galon berlangsung hingga 1 jam.
Setelah bangkai truk dipindahkan, arus lalu lintas ke arah wisata Lembang kembali lancar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.